Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Gita Eka Puspita akan menjelaskan tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran pada bab kali ini adalah memahami tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk anak-anakku peserta didik kelas 7, pada bab ini nanti akan dijelaskan beberapa hal. Yang pertama, tentang dalil nakli malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentang tugas-tugas nama malaikat beserta sifat-sifat malaikat. Selanjutnya, nanti juga dijelaskan tentang bagaimana cara mengimani malaikat. Dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada malaikat Allah. Dalil nakli iman kepada malaikat Allah terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walahu ma fis samawati wal ard, wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastakhsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa malaikat merupakan makhluk yang paling taat kepada Allah. Dikarenakan malaikat yakin bahwa apa yang dilakukan selalu berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah pengertian malaikat. Malaikat memiliki dua pengertian. Yang pertama, malaikat adalah makhluk yang selalu taat pada perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang kedua adalah malaikat merupakan makhluk yang taat beribadah dan tidak sombong. Bahkan malaikat selalu taat ketika diminta bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nama-nama dan tugas malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Kedua, malaikat Mikail yang bertugas membagi rezeki. Yang ketiga adalah malaikat Munkar. Dan yang keempat adalah malaikat Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ini bertugas di alam kubur. Namun tugasnya berbeda. Malaikat Munkar bertugas menanyai di alam kubur, dan malaikat Nakir bertugas menyiksa di alam kubur. Yang kelima adalah malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal baik. Amal baiknya tertulis dalam kitab yang bernama Illiyin. Dan yang keenam adalah malaikat Atid yang bertugas mencatat amal yang buruk, tertulis dalam kitab yang bernama. Yang ketujuh adalah malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala atau trompet. Dan yang kedelapan selanjutnya adalah malaikat yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga. Dan yang terakhir adalah malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka. Malaikat ini disebut juga dengan malaikat Zabaniyah. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari malaikat. Sifat malaikat yaitu yang pertama, malaikat dapat berubah wujud. Yang kedua, malaikat selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat juga tidak berjenis kelamin. Bahkan malaikat juga tidak makan dan minum. Dan yang paling penting adalah malaikat ternyata suka datang ke majelis zikir dan suka dengan orang yang selalu menunggu salat berjamaah. Lantas, bagaimana cara kita mengimani para malaikat? Yang pertama adalah kita harus mengakui adanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita bisa mencontoh atau meneladani sifat malaikat, yaitu taat beribadah. Dan yang ketiga, kita harus percaya dengan adanya kematian. Dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada malaikat Allah. Dengan mengetahui malaikat Allah, kita dapat mempersiapkan kematian. Dan kedua, kita menjadi yakin akan pembagian rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa mempersiapkan kematian manusia. Dan selanjutnya, kita harus taat beribadah
sebagai wujud untuk bertemu dengan malaikat Ridwan. Tentunya juga menghindari dosa agar tidak bertemu dengan malaikat Malik. Dan kita selalu berbuat baik, menghindarkan keburukan karena kita selalu diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid. Sekian penjelasan tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mempelajari materi ini siswa kelas 7 bisa semakin yakin dan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Saya Bukita, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.